们一起上吧！ Di video kali ini kita bakal melihat ada seorang pendekar sakti yang difitnah. Namun meskipun ia terus dikejar dan dikeroyok oleh ratusan pendekar, tapi tetap tak bisa terkalahkan. Jadi ceritanya berlatar di era dinasti Song. Ada sepasang suami istri menemukan seorang bayi di halaman rumahnya. Nah, karena mereka sudah tak lama kunjung memiliki anak, akhirnya mereka pun memutuskan untuk merawat bayi tersebut dengan sepenuh hati seperti anak sendiri dan memberinya nama Qiu Feng. Lalu saat Feng mulai tumbuh dewasa, seperti masyarakat pada umumnya, mereka pun menitipkan putranya itu pada sebuah padepokan Shaolin untuk belajar ilmu kungfu. Singkat cerita, beberapa tahun telah berlalu dan Feng kini sudah semakin mahir bela diri. Bahkan dengan mudah ia mampu melumpuhkan puluhan prajurit nakal yang selalu menyusahkan masyarakat. Lalu kemudian suatu hari saat Feng sedang makan di sebuah warteg, tiba-tiba datanglah sekelompok orang yang membawa seorang tawanan. Melihat hal itu, Feng pun berniat untuk menolong tawanan tersebut. Ia awalnya bernegosiasi agar mereka semua mau melepaskan tawanannya, namun jelas mereka tidak mau menuruti hal itu, hingga akhirnya pecahlah keributan di antara keduanya. Akhirnya pertempuran itu dimenangkan oleh Feng, namun Feng tetap memaafkan mereka. Lalu tak lama kemudian datanglah puluhan prajurit berkuda, dan ternyata Feng saat ini telah menjadi ketua padepokan bela diri sekaligus pemimpin sekte pengemis atau disebut Kaipang, yang dikenal dengan para pendekar saktinya. Suatu hari para petinggi pendekar Kaipang berkumpul untuk mengadakan rapat darurat di mana telah terjadi peristiwa pembunuhan pada wakil kepala Madayuan, dan diduga pelaku pembunuhan itu adalah Feng. Feng yang merasa tidak bersalah pun sontak membela diri, namun tiba-tiba Kang Min, istri dari korban, keluar dan mengatakan bahwa dia saksi mata yang melihat Feng menghabisi suaminya. Dan dengan bekal selembar surat yang ditulis suaminya sebelum meninggal, ia pun memfitnah Feng dan menghasut semua para pendekar Kaipang untuk mengadili Feng. Selain itu, di dalam surat itu juga tertulis jika orang tua asli Feng adalah penjahat besar dari kelompok Khitan, sehingga keberadaannya akan menghancurkan Kaipang dan dunia persilatan mereka. Tak lama kemudian, tetua Shu datang dan mengatakan 30 tahun lalu pahlawan Chong Yun pergi ke Yanmen untuk menyerang tentara Khitan. Lalu saat itu ada sepasang suami istri anggota Khitan yang gugur, sementara bayinya kini tumbuh dewasa menjadi anggota Kaipang. Akhirnya dengan semua bukti-bukti itu, Feng pun tak bisa membela diri lagi. Ia pun akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari ketua Kaipang dan memutuskan persaudaraan dengan mereka semua. Lalu ia pun pergi untuk menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Saat itu Feng pun mendatangi orang tua asuhnya untuk menanyakan siapa orang tua aslinya. Namun sesampainya di sana, kedua orang tua Feng ternyata sudah tewas. Lalu setelah itu tiba-tiba datang dua orang masuk ke dalam, dan mereka pun yang melihat hal itu malah menyangka jika Feng yang telah menghabisi kedua orang tua asuhnya. Fitnah terus berdatangan dari segala penjuru. Feng pun memutuskan untuk pergi ke perguruan Shaolin, tempat ia dulu belajar bela diri. Feng lalu menemui guru besar Shaolin untuk menanyakan siapa orang tua aslinya. Namun sesampainya di sana, gurunya itu juga sudah tewas. Dan lagi-lagi ada orang yang melihat Feng lalu memfitnahnya telah menghabisi guru besar Shaolin. Saat Feng akan kabur, ia saat itu melihat seseorang yang mencurigakan masuk ke salah satu ruangan. Lalu saat diikuti, orang itu ternyata mencuri kitab rahasia dalam Shaolin. Namun tak lama kemudian para prajurit pun datang dan mereka pun menuduh Feng telah mencuri kitab Shaolin.
Saat itu Feng mencoba membela diri, namun mereka jelas tidak percaya. Benar-benar sebuah fitnah yang sudah terencana dengan baik. Mereka pun menyerang Feng, dan terpaksa Feng pun membela diri melawan mereka semua. Tak lama kemudian Feng melarikan diri sambil membawa orang yang mencuri kitab Shaolin sebelumnya, yang merupakan seorang wanita bernama Azu. Setelah itu Feng mencoba untuk sedikit mengobati luka Azu setelah terkena pukulan tapak besi guru Swan. Lalu Feng juga dengan baik hati memberi Azu sedikit makanan. Setelah itu karena lukanya cukup parah, Feng berencana membawanya ke tabib sakti yang bernama Tabib Su. Selama perjalanan Azu kondisinya semakin lemah, bahkan beberapa kali ia pingsan hingga Feng pun harus menyalurkan tenaga dalamnya agar Azu bisa bertahan. Lalu kemudian pada saat itu setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, mereka pun memutuskan untuk beristirahat. Di lain sisi, para pendekar sakti saat ini sedang berkumpul. Mereka semua saat itu berencana untuk menangkap dan menghabisi Feng setelah semua kejahatan yang ia lakukan. Namun karena mereka juga tahu jika kekuatan Feng jauh di atas mereka, para pendekar itu pun bersatu untuk menangkapnya. Tak lama kemudian tiba-tiba salah satu pendekar melihat Feng dari kejauhan sedang berjalan menuju ke tempat mereka. Dan ternyata saat itu Feng tahu kalau tabib sakti juga sedang berada di sana. Akhirnya dengan jantannya Feng pun masuk ke dalam, ibarat mangsa yang memasuki lubang pemburu. Pada saat itu, Feng memohon pada tabib sakti untuk menyembuhkan Azu. Namun si tabib ini menolak dan mengatakan ia akan menyembuhkan siapapun kecuali orang yang dibawa oleh Feng. Karena Feng keturunan kelompok Khitan dan ia kini sudah dianggap penjahat besar. Saat itulah mereka pun mengatakan jika Azu akan disembuhkan kalau Feng mau menghadapi mereka semua. Hingga akhirnya karena tidak ada pilihan lain, terpaksa Feng akan melawan mereka semua tanpa ada belas kasihan lagi. Sebelum memulai pertarungan itu, mereka pun saling berjanji jika pertarungan ini akan dilakukan tanpa melibatkan ikatan saudara atau hubungan apapun. Lalu setelah itu pertarungan pun dimulai. Melihat Feng mulai terdesak, Azu turun untuk mencoba menolongnya, namun tiba-tiba ia pun ada yang menarik. Melihat hal itu, Feng berniat untuk menyelamatkan Azu, namun ia kini dikepung. Kang Min saat itu mengancam akan mengkill Azu. Sontak Feng pun langsung menghabisi pasukan di bawah dan berlari ke arahnya. Tak lama kemudian saat ia sudah berhasil menyelamatkan Azu, Feng pun ditikam dari arah belakang. Tabib Su sengaja menusuk bagian vital di dada Feng, sehingga ia kini tidak bisa mengeluarkan tenaga dalamnya lagi. Namun meskipun kondisinya sudah sangat lemah, dengan jantannya Feng tetap menghadapi mereka tanpa takut sedikit pun. Feng pun melawan dengan sekuat tenaga hingga akhirnya ia pun tumbang. Saat itulah tiba-tiba muncul seseorang yang menolong dan membawa Feng pergi. Orang itu pelan-pelan mengobati semua luka di sekujur tubuh Feng. Sementara Azu yang masih berada di tempat itu akhirnya akan diobati oleh Tabib Su setelah Feng menempati janjinya sebelumnya untuk menghadapi mereka semua. Sementara itu di lain sisi, diketahuilah jika kekacauan yang terjadi ini ternyata berasal dari kerajaan Yan yang dipimpin oleh Murong. Dan dia jugalah dalang dibalik fitnah-fitnah pada Feng dan adu domba suku Kaipang. Murong melakukan hal ini atas amanat mendiang ayahnya untuk membasmi dunia persilatan dan sengaja memfitnah Feng karena dianggap yang paling sakti agar para pendekar lain memusuhinya.
Singkat cerita, Azu pun berhasil disembuhkan. Dia pun saat ini menyamar menjadi tabib agar bisa melarikan diri. Kemudian Azu pun menghabisi tabib Su karena ialah yang telah menikam Feng dari belakang. Kemudian ia pun pergi. Di lain sisi, Feng juga kini telah pulih kembali. Ia pun lalu berterima kasih kepada orang misterius yang telah menolongnya sebelum akhirnya orang itu pergi. Kemudian Feng mendatangi kediaman tabib Su untuk membawa pergi Azu. Namun setibanya di sana ternyata tempat itu sudah hangus terbakar. Lalu tak lama kemudian tiba-tiba Murong pun muncul. Mereka pun sedikit berbincang, lalu Murong memancing Feng untuk mengejarnya. Di sebuah tempat, Feng melihat sekelompok prajurit sedang menghabisi tawanan mereka. Lalu Feng pun menghajar semua prajurit itu. Lalu setelah itu Feng melanjutkan pencariannya. Dan setelah melakukan pencarian yang panjang, akhirnya Feng pun bertemu lagi dengan Azu di tempat yang pernah mereka datangi dulu. Akhirnya mereka berdua kini bersatu kembali dengan kondisi yang sudah sehat. Mereka yang sudah saling menyayangi pun saat itu berjanji akan selalu bersama dan akan meninggalkan dunia persilatan setelah mereka nanti berhasil membongkar semuanya dan mengetahui jati diri tentang orang tua mereka masing-masing. Setelah itu mereka pun melakukan perjalanan kembali menuju suatu daerah tempat orang yang telah menghabisi orang tua Feng berada. Konon nama orang itu adalah Duan. Di perjalanan mereka bertemu dengan sebuah keluarga yang sedang bertengkar. Pria ini pun lalu menemui Feng dan berterima kasih telah menolongnya. Namun siapa sangka orang itu ternyata Duan yang sedang Feng cari-cari. Feng pun lalu mengatakan jika ia akan menemui Duan lagi nanti malam. Tak lama kemudian, keluarga yang tidak harmonis itu bertengkar lagi dengan anaknya yang bernama Azi. Di sana Azu yang tidak sengaja menghampiri mereka pun mendengar bahwa mereka mempunyai satu anak lagi. Dan ternyata anaknya ini Masud adalah Azu. Entah bagaimana perasaan Azu mendengar hal itu. Apa ia harus senang atau sedih? Di lain sisi, ia senang telah menemukan orang tuanya yang selama ini dia cari-cari. Namun di sisi lain, ia juga harus menerima jika ayahnya adalah orang yang telah menghabisi orang tua Feng. Malam itu, Feng terlebih dulu mendatangi kediaman putranya Tuan Duan dan mengatakan bahwa ayahnya akan dihabisi malam ini sehingga jika suatu saat ia akan balas dendam, ia tahu siapa pelakunya. Setelah itu, Feng lalu pergi untuk menemui Azu. Namun ternyata Duan sudah berada di sana dan mengatakan jika ia telah mengamankan Azu dan ia juga sudah tahu tujuan Feng yang sebenarnya. Mendengar hal itu, tanpa berpikir lagi, Feng langsung mengajar Duan dengan jurus mematikan. Tapi ternyata saat sudah terjatuh, orang itu adalah Azu yang telah menyamar untuk menggantikan ayahnya. Sontak Feng pun kaget dan ia langsung menolongnya. Saat itulah Azu pun menjelaskan jika Duan adalah ayah kandungnya. Lalu setelah itu karena pukulan yang keras membuat Azu kembali terluka dan tidak sadarkan diri. Setelah itu Feng pun membawa Azi ke hadapan kedua orang tuanya dan melihat hal itu mereka pun bersedih, termasuk saudara perempuan Azu yang bernama Azi. Setelah itu Duan pun menjelaskan mengenai peristiwa sebenarnya yang terjadi 30 tahun silam, di mana Duan tak pernah berada di tempat itu dan ia juga bukan orang yang menulis surat sebelumnya. Dari sana terungkaplah bahwa dinasti Yan yang telah merencanakan semua ini selama puluhan tahun dan mereka jugalah yang bertanggung jawab atas semua kekacauan yang Feng alami. Akhirnya setelah mendengar penjelasan itu dengan penuh kemarahan, Feng pun mendatangi satu persatu antek-antek Murong yang telah bersekongkol memfitnah dirinya. Orang yang pertama ia hajar adalah ketua bayi dan Kang Min, dan Azi pun saat itu menaburkan ramuan beracun pada wajah Kang Min. Tak lama kemudian tiba-tiba muncul Murong dengan pasukannya
Dan pada saat itu dengan kekejamannya Murong pun menghabisi anak buahnya sendiri karena dianggap sudah tidak diperlukan lagi. Lalu setelah itu para pasukan panah pun melesatkan ribuan anak panahnya ke arah Feng. Setelah itu akhirnya Feng pun kini berhadapan langsung dengan Murong. Saat itu Murong sempat menawarkan Feng untuk bergabung dengan menguasai dunia persilatan. Namun sudah pasti hal itu ditolak mentah-mentah oleh Feng. Tak lama kemudian tiba-tiba muncul Azi melesatkan panah beracun pada Murong. Namun hal itu tak terpengaruh apa-apa dan ia kini malah yang balik diserang. Terpaksa Feng pun harus menyelamatkan Azi. Lalu saat itu Azi pun memberikan sebuah pedang pusaka milik ayahnya. Feng pun menggunakan pedang itu untuk membasmi para pasukan. Lalu dilanjutkan dengan pertarungan yang dahsyat melawan Murong. Saat itu Feng pun sempat kalah, namun ia tiba-tiba teringat dengan nasihat kakek gurunya yang mengatakan agar Feng jangan pernah menyerah untuk menegakkan kebenaran. Akhirnya saat Murong akan menghabisi Feng, ia pun berhasil bangkit kembali dan menyerang balik. Akhirnya pertarungan itu pun berhasil dimenangkan oleh Feng dan tak lama kemudian Azi pun kembali datang memberikan pedang pusaka diikuti oleh para pendekar Taipang yang kini sudah mengetahui kebenarannya. Mereka pun akhirnya mengikuti lagi sang ketua dan kini kemanapun Feng pergi Azi selalu mengikutinya menggantikan sang kakak yang sudah tiada. Setelah kejadian ini, Feng pun kini harus menjalani kehidupannya tanpa Azu dan harus mengubur mimpi mereka berdua. Sementara itu, Murong yang sudah dianggap tewas tiba-tiba ditolong oleh pendekar misterius yang ternyata orang itu adalah ayahnya Murong yang sudah menghilang selama 30 tahun. Sang ayah pun saat itu sangat marah karena Murong gagal menjalankan tugasnya. Lalu Murong pun dibawa untuk diobati dan ternyata dari sinilah terungkap jika ia merupakan penjahat terbesar sesungguhnya. Ia juga yang telah menghabisi orang tua asuh Feng dan menghabisi guru besar Shaolin, serta ia juga yang telah menghabisi kedua orang tua asli Feng 30 tahun lalu. Kemudian setelah itu film pun selesai.